Jangankan di lapangan, di DPR, ini DPR loh, ini lembaga legislatif Pak. Ini aja kita nggak beres misalnya dalam diskusi seperti itu. Jadi saya minta nanti, ya ini kan kita skors, kalau perlu telepon dulu dirut itu, ya kan? Nanti ini gimana nih Pak Dirut, ini kita lagi ada rapat begini nih, kalau nggak mau diperiksa segala macam gimana ini? Nggak apa-apa, saya jujur aja, kalau nggak mau nanti lapor aja, nggak mau ya nggak apa-apa. Kita akan laporin ke pimpinan DPR, kita akan laporin, ya kan? Apalagi gunanya Komisi 7 ini, misalnya untuk pura aja kita nggak bisa periksa. 300 triliun dana yang dipakai, kemudian kita akan kasih 30 triliun untuk keuntungan daripada bank itu, yang udah pasti loh itu Pak, pasti keuntungannya, kurang lebih begitu kan. Jadi karena itu saya minta nanti tolong Pak dijawab dulu, nanti dirumuskan dulu kira-kira jawaban, di samping menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, supaya secara teknikal kami bisa jawab. Jangan tiba-tiba nanti saya nggak tahu jawabannya telepon menteri. Ya menteri kan sibuk nih, buka acara reuni apalah ya kan, acara halal bihalal, acara apa semua segala. Jadi nanti kita lagi butuh jawaban malah terlambat jawabannya kan gitu, masyarakat marahnya. Nah, lebih bagus Bapak terangin dulu gitu loh, jangan menteri yang disalahin gitu maksud saya. Saya sebetulnya ada banyak cerita praktek nih soal kur ini yang diceritakan pada saya memang saya langsung. Contohnya gini, katanya kalau orang sudah pernah dapat satu kali, dia masih bisa dapat sekali lagi kalau masih di bawah 500 juta. Jadi maksudnya begini, kan maksimum katanya, ini nanti tolong saya dikoreksi nih, ya kan, saya belum pernah dapat kur Pak dari dulu. Walaupun saya minta keterangan ini bukan karena saya mau aplikasi, enggak, bukan mau apply. Jadi seseorang boleh dapat misalnya dia 100 juta sekarang, tapi nanti tahun depan misalnya gini, kalau dia bayarannya lunas, lancar, nggak ada masalah gitu, penilaiannya bagus, konditennya benar, nanti tahun depan malah justru dia dicari, dapat lagi 100 lagi. Kemudian tahun berikutnya bagus lagi, dapat 100 lagi, sampai dia 500. Katanya begitu Pak, sampai 500 juta maksimum. Nanti tolong saya dikoreksi. Tapi ada juga katanya, kalau bagus sekali, masuk dari pintu belakang, bisa lebih dari 500 juta. Ini kejadiannya di Indonesia, bukan di Bangladesh. Ya seperti yang diceritakan Ibu Sarah tadi. Jadi Ibu Sarah tadi cerita soal sampai dia neteskan air mata tuh, saya dengar, saya lagi di belakang. Saya tahu persis. Jadi yang main-main begini nih Bapak terangin pada kita nih. Gimana mekanisme Bapak mengecek 23.000 tadi saya dengar, yang BRI saja. Itu kan permainannya seperti itu. Ya enggak? Kalau misalnya nasabah yang dapat tadi itu kan Pak Menteri bilang 2, berapa tadi kita cari? 2,4 juta mau kita cari. Ternyata orang nggak mau Pak. Ada beberapa alasan. Satu karena ada agunan, tadi itu jelas. Yang kedua karena dipersulit, administrasinya lah, apalah. Begitu dia datang ke sana nggak meyakinkan. Orang-orang kan kalau datang ke bank, kalau pakai dasi, pakai sepatu necis, bagus apa segala macam, dipikir punya duit banyak. Padahal kadang-kadang utang dia lebih banyak daripada utang Republik ini, ya kan? Ada orang yang begitu. Nah, ada juga mungkin ya karena selama ini memang usahanya gagal, nggak berhasil dan seterusnya. Nah ini, saya itu minta ini gimana supaya fair gitu Pak Menteri. Jadi maksud saya orang yang dapat itu memang betul-betul ya memang dia layak dapat. Bukan karena misalnya ada Pak Samuel ini kasihkan 100 orang dia harus dapat. Enggak. Enggak ada gunanya Pak sama Bapak 100 orang itu untuk apa sama Bapak itu cuma 100 suara begitu. Enggak ada tuh. Bukan itu targetnya. Tapi bagaimana orang yang dipilih itu betul-betul memang orang yang layak dapat, layak membayar, layak dikasih pinjaman. Dan mudah-mudahan Pak, kalau dia bikin usaha Pak, saya yakin kalau dikasih 100 juta modal, saya yakin dia bekerjanya nggak sendiri Pak itu Pak. Yakin saya, nggak akan bekerja sendiri, dia akan bekerja minimal 6 orang sampai 10 orang. Kalau dia bekerja sampai 10 orang, artinya satu pinjaman yang 100 juta itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk 9 orang.
ditambah dirinya jadi 10. Kan hitungan matematisnya begitu. Nah sekarang ini koordinasi kita ini yang soal begini ini kan belum jelas ini. Saya nggak tahu ya, mohon maaf nih. Apa yang dilakukan oleh bank, apa yang diperiksa oleh bank, data apa yang perlu dikonfirmasi sehingga harus dapat, mana yang tidak layak dapat, dan itu mohon nanti dijelaskan. Gitu Pak Yoyo. Supaya kita tahu orang ini layak karena ini, orang ini nggak layak karena ini. Nanti Pak Yoyo bisa marah. Kenapa kamu nggak kasih dia? Padahal sebetulnya sudah memenuhi kriteria gitu Pak. Kan bisa begitu kalau memang ada ketentuan yang dipakai. Kita ini kan ada 200, ya mohon maaf nih, kurang lebih, kalau bahasa saya kurang lebih karena data BPS saya belum keluar yang saya tahu. Ada kurang lebih 280 juta rakyat Indonesia di mana ya tingkat produktivitasnya kan 60% kurang lebih begitu Pak. Masa dari sekian banyak orang itu, ini kita kesulitan nyari yang 2,4 juta. Tapi anehnya lagi nih Pak Menteri, laporan pada rapat yang lalu, dari 280 triliun yang diberikan itu, yang dibuka untuk ukur, malah lebih. Kan yang terserap lebih dari 280 triliun. Sekarang kita kekurangan nyari orang 2,4 juta. Tapi begitu diabsorb, bisa dicari orang, ke lebih. Ini kan semua adalah hal-hal yang membuat kita pusing di dalam pengelolaan kur ini. Jangankan di lapangan. Di DPR ini DPR loh, ini lembaga legislatif Pak. Ini aja kita nggak beres misalnya dalam diskusi seperti itu. Jadi saya minta nanti, ya ini kan kita skors. Kalau perlu telepon dulu dirut itu, ya kan? Nanti ini gimana nih Pak Dirut, ini kita lagi ada rapat begini nih, kalau nggak mau diperiksa segala macam gimana ini? Nggak apa-apa, saya jujur aja, kalau nggak mau nanti lapor aja, nggak mau ya nggak apa-apa. Kita akan laporin ke pimpinan DPR, kita akan laporin. Ya kan? Apalagi gunanya Komisi 7 ini, misalnya untuk kur aja kita nggak bisa periksa. 300 triliun dana yang dipakai, kemudian kita akan kasih 30 triliun untuk keuntungan daripada bank itu. Yang udah pasti loh itu. Pak, pasti keuntungannya. Kurang lebih begitu kan. Jadi karena itu saya minta nanti tolong Pak dijawab dulu, nanti dirumuskan dulu kira-kira jawaban, di samping menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, supaya secara teknikal kami bisa jawab. Jangan tiba-tiba nanti saya nggak tahu jawabannya, telepon menteri. Ya menteri kan sibuk nih, buka acara reuni apalah ya kan, acara halal bihalal, acara apa semua segala. Jadi nanti kita lagi butuh jawaban malah terlambat jawabannya kan gitu, masyarakat marahnya. Nah, lebih bagus Bapak terangin dulu gitu loh, jangan menteri yang disalahin gitu maksud saya. Jadi ini tolong nanti disiapkan jawaban. Saya kira itu aja Bu Ketua. Dan saya setuju untuk diskors. Terima kasih.